A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-63 KAFI, Kajian Filsafat Islam, dengan judul Demonstration of the Necessary Existence. Ya, sobat kafiku sekalian, selamat berjumpa lagi bersama saya setelah 2 minggu kita tidak bertemu karena mohon maaf saya menderita sakit COVID-19 dan saya harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau 2 minggu sehingga saya baru bisa menyampaikan kuliah ke-63 ini. Kuliah ke-63 ini adalah bagian terakhir dari buku Philosophical Instruction ya, karangan Ayatullah Taqi Misbayazdi yang berbicara tentang teologi, ilmu tentang Tuhan ya. Jadi kita sudah sampai bab akhir dari buku ini yang membahas tentang eksistensi Tuhan ya. Nah, di dalam Islam, pembahasan tentang eksistensi Tuhan ini adalah yang paling mulia ya, yang ratunya ilmu metafisika ya, berbanding diametral dengan ilmu barat modern yang meletakkan fisika sebagai ratunya ilmu ya. The argument given to establish the existence of Almighty God are copious and various styles, and in general they can be divided into 3 groups. Ya, ada 3 grup yang membahas tentang pembuktian Tuhan ini. Ya, yang pertama adalah daripada observasi akibat ya, akibat seperti ini akibat-akibat yang ada di alam semesta remote ini ya. The first group proceed from reason which are established on the basis of the observation of divine effects and signs in the cosmos, such as the argument from design and providence, which on the basis of discovery of the existence of a wise design, purpose, and plan. From coherence, interdependence, and propriety of phenomena, establish that there is a wise designer and the knowing planner of the cosmos. Ya, ini dari argumen ini dari keteraturan alam semesta ya. Matahari terbit, terbenam ya, dan tidak meleset sedikit pun ya, tidak meleset sedetik pun, sehingga kita bisa memprediksi alam semesta bahwa akan hujan, terbit matahari, terbenam matahari ya, kita bisa memprediksi karena ada keteraturan, tidak meleset sedetik pun, sehingga alam semesta ini beraturan ya, tidak saling bertabrakan, tidak saling menghancurkan ya, karena ada zat yang maha kuasa yang mengaturnya, jadi kalau misalnya tidak ada yang mengaturnya pasti akan saling bertabrakan, saling bertumbukan ya. Nah, yang kedua adalah the second group consists of the argument which established the existence of a needless creator by way of the need of the cosmos, such as the argument from temporal beginning, which provide from posterity of phenomena to non-existence and nothingness to prove the essential need in them with the help of impossibility of a circle and Lagrange proof that there is a needless creator, or the argument of the motion, which from the need of motion
for a mover and the impossibility of the infinite regress of a mover. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini diciptakan oleh ini, ya disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini, maka ini tidak bisa disebabkan oleh ini. Karena ini akan circle. Nah, logika circle itu adalah logika yang tidak mungkin, ya. A disebabkan B, B disebabkan C, C disebabkan lagi oleh A, ya. Jadi kan nggak mungkin kakek menyebabkan kehadiran anak, anak menyebabkan kehadiran cucu, lalu cucu ini adalah sebab daripada kakek. Itu kan nggak mungkin. Ketidakmungkinan circle, ya. Nah, ada juga satu lagi ketidakmungkinan infinite regress, ketidakberhinggaan. Jadi ketidakberhinggaan rantai sebab akibat, tasalsul namanya, tasalsul, bahwa sebab itu harus berakhir di sebab kausa prima, ya. Kausa prima. Jadi ketidakmungkinan itu adalah ketidakmungkinan circle, dan yang kedua adalah ketidakmungkinan tasalsul, infinite regress, ya. Bahwa harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain, ya. Bahwa sebab itu adalah sebab pertama yang dia wajib ada atau necessary existence, wajibul wujud, ya. Nah, yang ketiga, the third group consists of purely philosophical argument which are from utterly rational premise, such as demonstration of from contingency and the demonstration of the sincere Burhan Sodikin, ya. This group of demonstration has some special feature. First, that they do not require sensory or empirical premise. Second, the doubt and the misgiving which surround of the other argument have no way here, and in other words, they have greater logical validity. And the third premise of this argument are also more or less needed in other argument. For example, when the first designer and planner or originator or mover is established, their essential needlessness and necessity of existence must be proven on the basis of premise which are also used in the third group of the argument. Nevertheless, the other argument have an advantage which the third group lacks. That is, the argument of the third group merely established that there is an existence which. Jadi harus ada necessary, wajibul wujud, zat yang tidak tergantung pada yang lain, yang dia superior, ya, yang dia powerful, yang dia independent, bebas, ya, yang semua bergantung kepadanya. Nah, itulah yang disebut oleh orang Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, pembahasan filosofis pembuktian Tuhan ini kan sudah juga saya buktikan bahwa kalau A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, dan seterusnya. Nah, rantai ini akan berakhir atau tidak. Jadi kalau kalau C tidak ada, B tidak ada, B tidak ada, maka A tidak ada. Lalu kalau C ini disebabkan oleh D, D disebabkan oleh E disebabkan oleh F, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah rantai ini akan berakhir di suatu titik, ya, di mana ada sesuatu yang dia wajib ada, yang ketidakberadaannya tidak bisa kita bayangkan. Kalau misalnya dia tidak ada, lalu dari mana datangnya ini, dari mana datangnya ini, ya, dari mana datangnya ini,
ya. Jadi harus ada sesuatu yang yang dia independen, yang dia tidak tergantung kepada apapun, dan dia berkuasa atas segala sesuatu, yang di dalam Islam kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, kausa prima apa sebab pertama itu 2, 1, 2 atau 3? Pertanyaannya kalau misalnya dia 2 atau 3, pasti ada yang menyebabkan dia 2 dan 3, dan itulah kausa prima. Ya, jadi kausa prima itu harus sah. 1, dia tidak boleh banyak, tidak boleh 2 atau 3, karena nanti akan ada pertentangan, ya. Nah, kalau Mulasada itu mengatakan bahwa harus, kalau yang selama ini para filosof itu mulai daripada akibat, ya. Nah, Mulasada itu mulai daripada sebab, bahwa harus ada sesuatu dulu yang dia berkuasa, dia powerful, dia independen. Nah, lalu dialah yang menyebabkan keberadaan yang lain, ya. Nah, dan itulah yang disebut ada atau wajibul wujud, ya, yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua bergantung, ya, dan dialah cahaya daripada segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu kuliah 63 kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.